pertanyaan bagaimana model kurikulum pendekatan region Indonesia akan disampaikan oleh Mainam. Model ada. menurut saya pengetahuan dan pemahaman anak. Di EP gue nggak bisa. Kedua, orang agar anak mengeluarkan ide, cara mengerjakan masalah dan konflik. Yang ketiga, mendorong 79 fasilitasi anak belajar dengan 2B perencanaan dan pelajaran. E2 Dan mengajukan pertanyaan untuk lebih memahami dan secara lebih terlibat dalam kegiatan bersama 3 juta ya. bukannya duduk Langsung apa nih? Skor. Hah? Skor. Coba lihat. Waktu itu Awin pas beli sama yang Samsung itu ya, Awin beli Samsung itu. Apa dibeliin Samsung? bisa diterima dan diterima. Tapi tidak model pendekatan region berpusat kepada kami guru hanya sebagai fasilitator ngaca. mental. Adapun bantuan yang diberikan kepada anak itu melihat kondisi dari anak. Jadi berpusat kepada anak itulah yang menjadi ciri khas pendekatan region India. Jadi kalau digitalisasi cara pengajaran, misalnya tema gejala alam, jadi sebelum kita mulai masuk ke tema, anak-anak kita motivasi dulu, kita bangun dulu. Mungkin dengan latihan atau permainan yang bisa memfokuskan perhatian mereka. Nah, setelah mereka sudah fokus, Masih ada nggak perlu? kita jalan-jalannya di sini. Kita tuh udah habis Oke, tadi. hari ini kita temanya belum masuk adalah ya seperti itu. Kita hanya memancing, menggali. Hari ini kita akan mempelajari tentang Udah bedanya beda badminton gitu. ini ada sinyal. Jadi dengan metode pertanyaan, Ini anak kita gali dulu. Intan juga punya bedanya. Ya udah tuh. Kamu itu ya Mulai ada interaksi yang lalu sama anak. bokep. Biasa anak menginfo dengan berbagai Nggak ada sinyal. tentang tema yang akan kita sampaikan tersebut. Biasanya, bukan biasanya, pendekatan region Indonesia ini lebih ke keseringan mengeksplor. Setelah tema yang kita sampaikan seperti kita langsung mengeksplor. Misalnya, bagaimana cara belajar atau bagaimana proses itu melengkapi. Nah, disinilah teknik region Indonesia hanya memfasilitasi alat-alat untuk membuat dari semua kreasi bentuk teknik apa semuanya digali oleh anak. Kita hanya memfasilitasi dan memotivasi apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan pada saat tersebut kita hanya menginformasikan. Itu model dari pendekatan region. Tapi pakai PP. PP. Saya akan menjawab pertanyaan buat pihak tentang pengajaran kelas. Salah satu inovasi dari pendekatan region ini adalah menggunakan ATLIer. ATLIer ini merupakan sebuah video dalam laboratorium sekolah yang tujuannya adalah tempat untuk eksperimen dengan seksual tertentu ataupun gabungan dengan alat-alat kombinasi dengan mereka. Ada mini atelier di setiap sebelah kelas. Jadi setiap kelas itu di sebelahnya itu ada atelier yang kecil yang digunakan untuk proyek-proyek ekstensi. Atelier ini dilengkapi dengan tangan siap, kawat, cat, pena, kertas, manik-manik, selang dan berbagai bahan daun suram alami yang digunakan oleh anak-anak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Inti dari pelatihan kelas region Indonesia ini adalah proses belajar dilakukan dalam suasana bermain yang menyenangkan, tanpa tekanan dan paksaan, dan anak-anak berada dalam lingkungan yang juga anak-anak akan menjadi seniman, ahli sejarah, peneliti, dan lain-lain.
itu kalau jadi ini kelas di pendekatan regenerasi dia full dengan display, full dengan teknik-teknik gambar atau teknik-teknik display sesuai dengan tema, karena penjelasan materi ini bagaimana caranya kelas itu bernuansa yang menyenangkan. Jadi full tidak seperti ini. Di sekolah saya diterapkan, jadi masuk ke sana dibuat full penuh dengan display, pakai karton, pakai cat air, semua di sana dibikin pohon apel tapi besar, dengan apelnya juga berwarna putih, seperti itu. Jadi anak merasakan bukan di kelas, berada di lingkungan. Makanya setiap kelas dalam pendekatan itu selalu bertema lingkungan. Misalnya yang pernah saya sampaikan di perkembangan peserta didik, itu salah satunya. Bermacam-macam musim itu salah satu penanganan kelas. Ya, jadi kalau temanya kalau kita kan tahun ini ada tentang musim, berarti kelas PKA autumn, kelas PKB summer. Nah, segala itu kayak mendukung summer atau winter semua di anak. makin matahari. Betul sekali. Ya. Nggak tahu kan? Iya. Matahari. Sun. Kalau temanya tentang jantung Sun itu bukan yang buat anak bayi. hewan-hewan. Dan kenapa tadi bilang ini atelier ya? Jadi ada yang Dikumas. beberapa sekolah yang belum selain kebutuhan display, jadi hanya pasang di pojok saja. Itu mini atelier yang bisa mendominasi tema yang terbalik. Ih, serem banget sih. Iya, tapi aku sih permainan kayak gitu. Iya, gue juga pernah. Pas lagi di sana, dulu aku bangun. Ini kalau apa gitu kan? Orang aku yang cantik. Lagi pas itu dia. Bulanan atau 3 bulanan. Kalau di sekolah saya itu adalah bulanan. Jadi kami memakai pojok mini atelier. Jadi itu yang akan berubah. Setiap tema yang akan kita sampaikan. Kalau dari guru kan tema itu ada punya 8. Jadi itu dibagi, ada yang 1 bulan, ada yang juga beberapa minggu. Dan memang dibebaskan dengan sekolah masing-masing ketika mau tema apa dulu gitu. Tapi disesuaikan dengan seperti tema dari ini kan itu puasa gitu ya. Tema negaraku itu kan biasanya kita ambil pas ketika cara seperti itu. Jadi kalau yang tadi dari metode yang ini berarti dibebaskan ke sekolah itu terserah dia mau pakai temanya apa dan berapa waktunya pun dibebaskan gitu. Tapi gini, tetap rujukannya untuk Indonesia itu adalah punya kelas. Tapi untuk teknik penataan kelas itu dibebaskan setiap sekolah. Menurut rujukan kalau dia memakai standar regulasi. Karena poin dari REA ini adalah penataan lingkungan yang bisa membuat anak nyaman dan menyenangkan dalam bermain dan belajar. Tapi ataupun bukan kurikulum atau tema semuanya mengalami mau depan atau jadi regular pendekatan REA ini nggak harus full dipakai oleh sekolah tersebut. Tapi sekolah saya pakai ini, pakai BCCP, pakai story, jadi beragam. Jadi dari kemarin yang saya teman-teman presentasikan, sepertinya di Indonesia banyak kalau jadi satu pikir positifnya, ambil yang baiknya ya kan. Jangan kalau seperti bahas kemarin masalah budaya itu budaya luar ya saling aja apa yang bisa kita ambil dari itu ya. Enak seperti dia posisinya banyak teori yang bisa di sebenarnya kalau teman-teman kita kan bermain sama 2
tadi ternyata praktek dulu baru ke teori. Artinya ternyata yang kita pakai sekolah tuh teorinya ini loh, seperti konstruktif anak dibangun. Itu ternyata kita baru belajar teorinya kemarin. Kita baru bisa lakukan. Jadi ya. Selanjutnya karena waktu sangat sedikit, dari pertanyaan dari mungkin spesialisasi aku belajar jadi dulu hanya memperhatikan dan memberikan medianya. Jadi anak langsung setelah diarahkan jadi dulu melihat membaca satu saja anak yang melakukan rutin diberikan warna-warna gimana nih sekarang anak mau gimana ini loh mas sekarang hari ini kita mau buat satu tim dan bermasyarakat sekarang anak itu mau bikin apa jadi itu hanya mempersiapkan media dan anak yang berkreasi mengolah dan itu sama hari ini orang harus positif dan ini begini jadi setelah itu anak tinggal ini sangat berkreasi ada ya semuanya anak tahu kan ada juga anak yang sifatnya udah pendekatan manusia tidak semua yang pemikiran dengan objek itu sudah maksimal peran guru sebagai fasilitator, motivator dan dokumentator sangat erat kaitannya dengan eksplorasi anak. Betul apa yang diutarakan Kiran artinya apabila ada anak yang keinginan tahuannya lebih seperti itu, bagaimana ya cara buat plastik ini? Nah, kita sebagai fasilitator kita memberikan informasi. Oke, nah cara membuat plastik ini sangat mudah. Tahu tepung terigu, tahu ditambah campuran air garam yang sudah dilakukan sedangkan 1 hari dicampur sepekan mungkin jadi bisa bertahan sampai 4 hari. Jika kamu mau warna merah boleh masukkan ke warna makanan. Nah itu adalah informasi. Terus kemudian ada anak lain yang itu dong nanti kita bikin oke sepakat ya kita akan bikin teman-teman boleh eksplor di rumah dengan anak dengan sekolah. Nah jika ada anak yang seperti itu kita tetap memfasilitasi artinya setiap perkembangan anak ini tidak semuanya sama atau tidak semuanya sama kita atau sama jam atau kita aja. Nah, saya sudah praktekkan itu juga waktu di Jaya Binata. Artinya pada saat saya ingin membuat gunung berapi, saya hanya memfasilitasi koran, air, dan penggilesan plastik. Dan mereka mengeksplor sendiri. Ternyata ada satu anak yang memang dia visualisasinya sangat tinggi. Kalau aku tambah lek boleh enggak? Karena kalau hanya air di kelas itu tidak lekat. Oh ya silahkan. Itu berarti kecerdasannya sudah tinggi. Dia sudah menganalisa. Ya, ada ide dan itu pun menjadi menjadi rujukan bagi teman-teman yang lain. Dan kita menggali lagi supaya itu bisa dibuat atau kita bisa langsung beli. Kalau beli namanya apa? Kita baca lagi. Kalau kita buat dari apa ya? Campur air. Itu adalah mengeksplorasi proyek nama. Oke, selanjutnya. Tanya siapa yang belum terjawab? Yang apa tadi? Instrumen penilaian. Instrumen
Indonesia ini Apa yang Ida? Nih, Ida. Ini, Ida. Namanya tiga. Dia mungkin sekali aja. Apa? Dokumentasi dan mengajukan oleh anak yang diperlukan untuk anak untuk mengekspresikan tahun dan mengkonsumsi anak itu cuma mengekspresikan misalnya kalau dia marah, inilah masalah ya. Ya. Instrumen penilaian pendekatan resiliensi saya simulasikan dengan saya ulangi lagi dengan pembuatan gunung letusan. Jadi lesson plan-nya, formatnya itu sama. Misalnya hari ini kegiatannya adalah mengeksplorasi bahan-bahan rumah tangga yang tidak terpakai. Nah, kita bisa menyiapkan tadi kertas koran, air, wadah di sini bisa piring plastik. Kemudian kita sudah menyiapkan lain lagi karena walaupun ada tujuan untuk mengeksplor ide terbaru, tugas kita wilayah kita sudah sediakan. Kesesuaiannya adalah kita siapkan medianya, kemudian kita sampaikan instruksi atau informasi tentang tema hari ini dan apa yang bisa kita gunakan tentang bahan-bahan tadi, dan biarkan anak itu mengeksplor. Nah, penilaian di sini adalah pertama kita sebagai dokumenter. Dokumenter di sini adalah kita mengamati apa yang anak eksplor dengan bahan-bahan tersebut. Mengamati ini bisa dengan memvideokan atau merekam atau dengan kacamata kita sendiri. Kemudian setelah didokumentasikan, kita portofoliokan, artinya apa yang menjadi hasil karya anak itu kita portofoliokan dengan bentuk apa yang mereka buat. Dalam bentuk penilaian secara worksheet atau paper itu kita pakai pada saat anak mereview. Setelah anak sudah mengetahui bahan-bahannya, mengeksplor, kemudian kita gali dengan berbagai informasi, kita bangun pikiran mereka. Kalau gunung, kita tanya, kalau biasanya di gunung ada apa ya? Ada pohon-pohonan, oke, pohon-pohon bisa kita pakai gunakan bahan apa ya? Kita dengan pertanyaan itu kita mengeksplor keinginan tawanan anak dan bisa memaksimalkan pengetahuan mereka. Nah, setelah semuanya selesai, masing-masing anak nanti bercerita, mereview itu namanya, polling, bercerita aku tadi buat gunung, nama gunungnya apa, lokasinya di mana, kemudian gunungnya jenis apa, nah, itu adalah mereview. Dengan berarti dia kemampuan bahasa dan kognitifnya sudah sampai dengan cara mengekspresikan apa yang telah dia buat tadi. Dan secara worksheet kita sediakan paper sama pensil atau spidol. Dia kan anak menulis. Aku hari ini membuat namanya itu adalah penilaian secara portofolio. Jadi secara hasil karyanya ada, secara papernya juga ada. Itu penilaian di pendekatan. Terakhir itu kunci dari awal anak-anak dalam program jiwasraya. Terus pertanyaannya adalah
sudah ada pendekatan tertentu. Salah satunya kan lingkungan itu sangat penting ya. Itu sangat penting. Maka malah dikatakan di sini adalah lingkungan itu sebagai yang ketiga. Yang pertama orang tua kan, dosennya kan. Yang kedua adalah guru pas dia di lingkungan sekolah. Dan kemudian yang ketiga itu adalah lingkungan di mana melakukan relaksasi atau beradaptasi dengan bayangnya. Kalau menurut saya semuanya sangat mendukung, baik dari lingkungan, kemudian terus bahasa itu sudah dijelaskan semua oleh dia terus sekalian terus penilaian dan segala macam itu sangat berkaitan sekali. Kalau misalkan tidak salah satunya tidak tetap apa masih tidak ada kesinambungan antara visi misi antara satu sama lain masih bisa untuk berjalan kayak begitu. Ini sudah menjadi apa ya suatu kebijakan atau misi dan visi yang sudah dijelaskan oleh dia selama mungkin dalam pengalaman atau analisis yang beliau lakukan itu salah satunya adalah dari awalnya yang anak yang pertama kali berinteraksi itu kan dengan lingkungan berkaitan dengan lingkungan ya bahasanya itu kemudian bagaimana kemudian terakhir adalah mengetahui perkembangannya atau kemampuan yang anak memiliki dalam melalui penilaian ini semua sangat berkaitan kalau misalnya itu tidak apa ya tidak terlaksana ya mungkin perkembangannya juga kurang bagus karena dari awal beliau lakukan penelitian ini adalah kan semuanya sangat berkaitan sangat erat berkaitan. Atau masih bisa berjalan gitu deh. Bisa berjalan. Berapa ketemu Siti Maimunah? Ya. Bapak tadi belum. Kurikulum ini bertujuan untuk kemajuan inklusif tetapi kurang uang. Jadi jadi penjelasan saya tadi sangat mirip dengan pertanyaan model kurikulum dari penataan lingkungan sama Resma. Jadi memang ciri khas regulasi ini adalah hubungan antara guru, hubungan antara anak dengan guru dengan guru, orang tua dengan guru, anak dengan guru. Nah, hubungan ini sangat kental di pendekatan regulasi. Bahkan komite sekolah itu diperbolehkan sebut andil dalam tahap sekolah untuk memantau dan pendekatan regulasi ini. Kalau memang full pakai pendekatan ini harus ada karena orang tua berperan aktif di proses pembelajaran juga. Karena yang utama dan set anak itu adalah orang tua. Kemudian guru di sekolah dan lingkungan adalah guru ketiga. Makanya di sini tadi peran sebagai lingkungan sebagai guru ketiga. Jadi kalau di pendekatan regulasi kita membuka mindset orang tuanya dulu sehingga bisa diterapkan di rumah. Nah, dulu waktu saya pernah baru Quran tapi masuk itu dia pakai ini, tapi hanya 2 kali. Jadi parents dikumpulkan sebelum tema disampaikan ke anak, parents dikumpulkan dan kita sampaikan ke orang tua. Kita sampaikan ayah bunda tema bulan ini adalah bicara alam, temanya adalah gunung, nanti rinciannya adalah sekian, ada ini makalahnya ada, sampai nyanyian ada konsep kognitifnya disampaikan, sampai perkembangan bahasanya disampaikan secara detail, di mana tujuan sekolah ingin penerapan sekolah itu nyampe di rumah. Itu memang sudah dikatakannya. Terus kita ini kurangnya di mana? Kurang ruang lingkupnya. Tidak semua sekolah bisa memfasilitasi ruang lingkup ini.
yang dimaksud kurang ruang lingkup ini tidak. Makanya kenapa setiap sekolah nggak bisa membentuk full regulasi, karena jika full kelas di sini atau ruang lingkup di sini tidak difasilitasi dengan keuangan, dengan fasilitas alat-alatnya, medianya, tidak bisa maksimal. Makanya pendekatan regulasi ini sangat menguras keuangan, karena setiap bulan harus ganti tema, kemudian dan orang tua ikut andil dalam arti kata diperbolehkan untuk intervensi kelas. Cuman kelebihannya tadi di sini lingkungan yang intinya lingkungan terhadap keluarga masyarakat itu sangat mempengaruhi perkembangan anak dengan metode ini. Tuh, yang dimaksud kurangnya ruang lingkup bagi metode ini ya keterbatasan finansial pada setiap sekolah yang melaksanakan pendekatan ini. Itu menurut penjelasan saya. Nanti jika beberapa penjelasan tadi ini kurang maksimal, nanti bisa kita sampaikan ulang lagi jika ibu sudah bisa masuk ke kelas lain. Karena saya juga baru belajar malam, baru saya baca semua dan saya pertanyaan ini saya coba nalarkan, artinya baik betul atau tidaknya itu baru dari sudut pandang saya. Karena kan di sini dosen kita nggak ada. Tapi jika itu bisa diterima oleh teman-teman, berarti kita paham. Kalau Bu Titi Maimunah masih ada mengganjil, boleh disimpan dulu. Nah, itu biar ini dari kan kita setiap tema berganti, memang biasanya orang tua dikumpulkan dan para itu kan, jadi orang tua tahu apa yang mau diajarkan ke anaknya. Dan kalau kita memakai banyak media, biasanya itu dari pendanaan ya. Nah, dari sekolah yang ada fakta di belakang lapangan itu, memang tidak semua sekolah bisa melakukan seperti itu. Tapi di sini itu kreativitas kita sebagai guru. Kreativitas sebagai guru apa? Jadi manfaatkan apa yang bisa, umpama tadi seperti kita bilang, kita membuat gunung. Apa dengan apa yang bisa membuat gunung itu kan banyak dana. Ada yang bisa? Iya, boleh masuk. Oke, karena sudah habis jamnya, kita skip terakhir pertanyaannya Bu Siti Maimunah. Saya akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.